Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya berada di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, hingga pengikutnya yang setia akhir zaman. Wafillah yang dirahmati Allah, setiap yang datang pasti akan pergi. Dan kini kita memasuki penghujung Ramadan. Dan kini perlahan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Sudahkah kita maksimalkan ibadah kita? Sudahkah kita maksimalkan ibadah-ibadah sunnah kita? Sudahkah kita maksimalkan tilawah kita? Atau kita sudah maksimalkan doa-doa kita? Wafillah yang dirahmati Allah, akhir Ramadan ini bukanlah waktu kita untuk berlemah-lemah, bukanlah waktu kita untuk berleha-leha, tetapi justru sebaliknya harus menambah semangat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan doa-doa kita lebih khusyuk dan bersungguh-sungguh. Wafillah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus maksimalkan doa di akhir Ramadan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika beliau masuki 10 terakhir Ramadan, beliau mengecangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis ini menunjukkan bagaimana kesungguhan beliau menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan, menghidupkan 10 terakhir Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Beliau mengecangkan ikat pinggangnya, bermakna bahwa beliau benar-benar bersungguh-sungguh memprioritaskan ibadahnya untuk di 10 terakhir Ramadan. Beliau tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Beliau bahkan menghindari perkara yang mubah. Wafillah yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu memaksimalkan doa di akhir Ramadan? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika beliau masuki 10 terakhir Ramadan, beliau mengecangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar memprioritaskan, bersungguh-sungguh untuk menyiapkan 10 terakhir Ramadan untuk meraih keistimewaan di 10 terakhir Ramadan. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, bermakna beliau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah. Artinya beliau memprioritaskan ibadah di 10 terakhir Ramadan. Bahkan beliau menghindari hubungan suami istri untuk lebih memprioritaskan dekatkan diri kepada Allah. Kemudian Rasulullah menghidupkan malamnya. Artinya beliau lebih banyak ibadah daripada tidur. Beliau menghidupkan malamnya dengan mengisi dengan sholat malam, tahajud, tarawih, kemudian diisi dengan berzikir, kemudian diisi dengan tilawah. Kemudian Rasulullah membangunkan keluarganya. Artinya beliau tidak hanya ingin sendiri menikmati momen keistimewaan 10 terakhir Ramadan, tapi beliau juga melibatkan keluarganya untuk merasakan nikmatnya berada di 10 terakhir Ramadan. Agar mendapatkan kemuliaan di 10 terakhir Ramadan, beliau membangunkan keluarganya untuk bisa beribadah bersama-sama. Wafillah yang dirahmati Allah, kemudian kenapa kita harus maksimalkan doa di akhir Ramadan? Yang kedua itu adalah kita bisa meraih namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar?
Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sangat disayangkan sekali kalau kita menyia-nyiakan waktu di 10 tahun Ramadan. Karena malam Lailatul Qadar itu bisa saja sebagaimana Rasulullah mengajarkan, malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil di antara 21, 23, 25 atau 29. Tetapi kita tidak boleh terfokus pada hanya malam ganjil. Tapi bagaimana kita maksimalkan 10 akhir Ramadan dengan memaksimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih yang namanya malam Lailatul Qadar. Wafilah yang dirahmati Allah, ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka ampunilah aku. Maka pergunakanlah doa itu sesering mungkin ketika kita berada di penghujung akhir Ramadan. Karena yang kita ingin raih penghujung 10 tahun Ramadan adalah ampunan Allah. Bukan malah kita pergunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena biasanya di akhir Ramadan, 10 tahun Ramadan, orang banyak berleha-leha, bahkan menyia-nyiakan waktunya. Bahkan lebih terfokus menyiapkan untuk lebaran. Lebih menyiapkan beli baju lebaran, lebih menyiapkan kue lebaran, sehingga dia lalai untuk mempersiapkan di 10 tahun Ramadan untuk meraih ampunan Allah. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan dengan sebaik mungkin. Karena di 10 terakhir Ramadan adalah waktunya kita untuk mengevaluasi diri. Waktunya kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Waktunya kita untuk meraih ampunan Allah dengan semaksimal mungkin. Yang dirahmati Allah, mari kita jadikan 10 akhir Ramadan sebagai puncak ibadah. Dan jangan menurun karena lelah. Jika sebelumnya kita biasa-biasa saja, maka akhir inilah kita menjadi luar biasa. Akhir Ramadan adalah akhir yang sangat menentukan. Bukanlah yang paling banyak berbuka bersama, tetapi siapa yang paling banyak menangis karena doa. Mari kita tutup Ramadan dengan taubat yang bersungguh-sungguh dan doa yang tulus penuh harap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat dipertemukan kembali Ramadan tahun depan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.